Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim
على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang pantas terucap dari lisan kita atas berbagai nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala, yaitu ucapan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat, baik nikmat itu kecil bahkan sampai nikmat yang besar. Kita jangan melihat nikmat yang kecil, niscaya kita tidak pandai menjadi orang yang bersyukur. Jangan melihat nikmat yang kecil, tapi dari siapa nikmat itu diberikan. Salawat serta salam marilah tetap kita haturkan keharibaan baginda yang mulia yang menjadi suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pepatah mengatakan, semakin jauh kita dari hari kelahiran, sebenarnya semakin dekat kita dengan hari kematian. Sebentar lagi kita akan beralih dari tahun 2012 kepada tahun berikutnya, yaitu tahun 2013. Semakin bertambah kita menghirup udara di dunia ini, kita sudah merasakan betapa nikmat Allah telah diberikan kita di tahun 2012. Di tahun 2013 sebenarnya jatahnya semakin berkurang. Selama ini kita berpikir bahwa kalau kita sudah menganjak lebih dewasa, kemudian menjadi tua, kita panjang umurnya. Hakikatnya adalah semakin berkurang jatah umur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, setiap kali datang pergantian tahun, beliau memberikan wasiat kepada umatul muslimin dengan sebuah ucapannya yang sama-sama kita hafal. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Evaluasilah, muhasabahlah dirimu sebelum nanti Allah yang akan menghisab kalian. Sayyidina Umar tidak memerintahkan hasibu ghaira anfusikum, hisablah diri orang lain sebelum orang lain itu dihisab oleh Allah.
Tidak, tapi ucapan yang terlontar dari mulut yang mulia Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum, evaluasilah dirimu sebelum Allah nanti yang akan menghisab kalian kelak di akhirat. Cara menghisab diri tentunya bukan dengan cara sibuk memikirkan aib dan kekurangan orang lain. Muhasabah, evaluasi yang dianjurkan adalah menghisab diri sendiri. Evaluasi kekurangan dan aib kita pada tahun yang telah lalu. Kemudian kita meningkat menjadi orang yang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun berikutnya. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada umatnya, tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Berbahagialah orang yang sibuk dengan aib dirinya sendiri ketimbang memikirkan aib yang ada pada orang lain. Kita sering menunjuk dengan satu telunjuk kita kepada orang lain, tetapi kita sering melupakan 4 jari sesungguhnya yang menunjuk kepada diri kita. Artinya apa? Seharusnya kita lebih mementingkan, memikirkan aib diri sendiri, kekurangan diri sendiri ketimbang kita sibuk memikirkan aib orang lain. Ketika kita sibuk memikirkan aib orang lain, biasanya kita lupa kepada aib dan kekurangan diri. Pepatah mengatakan, semut di tengah lautan kelihatan, tetapi gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Baik menjadi orang yang pintar. Merasa diri pintar itu jelek. Lebih baik merasa diri ini bodoh ketimbang merasa diri ini pintar. Oleh karena itu, orang yang pintar adalah orang yang selalu merasa dirinya bodoh. Orang yang bodoh adalah orang yang selalu merasa dirinya sudah pintar. Lebih baik kita merasa diri banyak dosa ketimbang kita merasa diri banyak kebaikan. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana cara efektif untuk memperbaiki dan mengevaluasi diri agar kita di tahun-tahun yang akan datang menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Cara yang paling efektif adalah sering-seringlah kita membaca Al-Quran, kemudian menyelami samudra maknanya. Setelah itu kita bercermin apakah yang sudah kita baca itu ada pada diri kita. Oleh karena itu, cermin yang paling utama kita gunakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan untuk kita. Kenapa Rasulullah yang menjadi cermin untuk kita, untuk mengevaluasi diri agar lebih baik? Satu saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ditanya oleh para sahabat, apa akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, kemudian istrinya menjawab, kana khuluquhul Qur'an. Akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Oleh karena itu, mari mulai sekarang kita perbanyak baca Al-Qur'an, menyelami samudra maknanya, kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Saya sering membaca Al-Quran, tapi sering pula saya merasa ditampar oleh Al-Quran. Saya sudah merasa diri saya sebagai mukmin dan muslim sejati ketika membaca Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2 dan 3 yang bunyinya kurang lebih, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sesungguhnya ciri orang mukmin sejati yang bila disebut nama Allah bergetar hatinya. Selama ini saya banyak mendengar orang membaca Al-Quran menyebut nama Allah, tetapi justru hati ini tidak pernah bergetar sedikit pun. Padahal selama ini saya merasa orang mukmin sejati. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, tidak pernah hati ini bertambah imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang lebih parah lagi, saya merasa diri saya mampu melakukan apapun yang saya mau. Padahal perintah Allah kepada orang mukmin sejati, dia senantiasa setelah berusaha bertawakal kepada apa yang telah ia usahakan. Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian senantiasa mendirikan salat, bukan melaksanakan salat. Banyak orang yang sudah melaksanakan salat tapi tidak pernah menegakkan filosofi yang diajarkan dalam salat. Di dalam Al-Quran ketika Allah berbicara tentang sholat senantiasa diiringi dengan kepedulian sosial. Oleh karena itu kesalehan ritual harus menjelma menjadi kesalehan sosial. Nah, ayat selanjutnya mengatakan mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang telah Allah rizkikan kepada mereka, kita senantiasa berinfak. Ayat ini saya baca, tetapi tidak ada ciri-ciri mukmin sejati di dalam ayat ini yang ada pada diri saya. Ketika saya membaca ayat tentang orang-orang munafik, justru ayat itu lebih pantas kita sandang ketimbang kita menjadi mukmin sejati. Di dalam Al-Quran Allah berfirman tentang ciri orang munafik. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kalian menyangka bahwasanya orang-orang munafik itu bersatu, tetapi sebenarnya hati mereka adalah cerai-berai. Tampak luarnya bersatu, hati mereka sebenarnya penuh dendam kesumat. Mungkin saya dan para jamaah kalau membaca ayat ini lebih pantas kita menyandang ciri orang munafik. Kenapa? Selama ini kita memandang orang yang berbeda paham dengan kita adalah bukan golongan kita. Padahal kita sudah sama-sama mukmin, kita sudah sama-sama bersyahadat, tetapi karena ada perbedaan sedikit di antara kita saling mengkafirkan, di antara kita saling menyesatkan. Kita ini mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam, tetapi ironisnya justru kita di Indonesia lebih banyak menjadi penonton ketimbang menjadi pemain. Kenapa? Karena ciri-ciri orang munafik ada dalam diri kita. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Kita menyangka kita ini mayoritas, padahal hati kita sudah penuh dengan dendam kesumat karena perbedaan yang bukan bersifat prinsip. Allah menjadikan perbedaan sebenarnya adalah sebuah sunnatullah yang tidak akan pernah bisa berubah sampai hari kiamat pun.
Oleh karena itu, kita sebagai mukmin seharusnya memandang perbedaan adalah bukan hanya sebagai sunnatullah, tetapi sebagai sebuah keindahan. Ketika kita melihat pelangi, kita takut, kita merasa bahwa ciptaan Allah begitu indah. Kenapa? Karena warna pelangi tidak satu, tapi beraneka ragam. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dan di dalam dirimu apakah kalian tidak pernah mengambil pelajaran, melihatnya, memperhatikannya. Kita dianggap orang sempurna karena seluruh tubuh kita ini lengkap. Istri masih mencintai suaminya karena melihat wajahnya. Apabila di dalam wajah kita anggota badan yang kita miliki tidak berbeda, mungkin sudah sejak lama istri kita meninggalkan kita. Kenapa istri kita masih mau hidup bersama kita? Karena wajah kita terdiri dari bermacam-macam anggota badan. Ada telinga, ada hidung, ada mulut, ada mata, ada alis, dan lain sebagainya. Sehingga istri kita masih mau melihat kita. Bukankah perbedaan itu menjadi indah? Begitu juga dengan kita kepada istri kita. Dan jari jemari ini tidak jempol semua, tetapi terdiri dari berbagai macam jari. Ada jari kelingking, kemudian jari manis, jari tengah, jari telunjuk, dan ibu jari. Bagaimana kalau kita bertafakur, seandainya jari kita isinya jempol semua? Mungkin kita akan tidak cantik, tidak indah dilihat oleh orang. Nah, oleh karena itu, perbedaan adalah sebuah keniscayaan. Banyak orang yang berbeda, tapi tidak pernah bertengkar. Karena memang perbedaan bukan permusuhan dan pertengkaran. Perbedaan adalah sebuah keindahan. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Hasyr, Allah memerintahkan kepada kita untuk bertakwa kepadanya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullah. Pertama, Allah memerintahkan kita bertakwa. Kemudian setelah itu kita diperintahkan untuk memperhatikan apa yang telah kita lakukan, yang telah lalu, untuk menatap hari esok. Dan kemudian Allah tutup lagi dengan kalimat bertakwalah, wattaqullah, innallaha khabirum bima ta'malun. Kenapa? Karena sebagai seorang mukmin belum tentu sebagai seorang muttaqin. Banyak orang Islam tapi dia bukan orang mukmin. Banyak orang mukmin tapi dia bukan termasuk orang yang muttaqin. Orang muttaqinlah kelak yang di akhirat Allah masukkan ke dalam surganya. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Surga disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Apa makna takwa sesungguhnya? Makna takwa asalnya adalah takut dan terhindar. Orang yang takut kepada Allah, dia selalu menghindari apa yang dibenci oleh Allah, sehingga kelak di akhirat dia terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ulama sering mendefinisikan takwa adalah imtithalu awamirihi wa ijtinabu nawahi, yaitu senantiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Kalau kita takut kepada sesuatu, hukum alamnya kita jauhi. Ketika kita takut terbakar, jauhi api. Ketika kita takut diterkam oleh macan, jauhi macan. Ketika kita takut oleh bisa ular, jauhi, jangan sekali-kali mendekati ular.
ketika kita takut kepada Allah, justru kita diperintahkan bukan untuk menjauhi Allah. Kita diperintahkan untuk mendekati Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari yang akan datang kita berharap agar kita lebih sukses. Tetapi sukses menurut Al-Quran belum tentu apa yang menurut kita. Di dalam Al-Quran pada ayat selanjutnya Allah menjelaskan tentang orang-orang penghuni neraka dan penghuni surga, bahwa keduanya tidak sama. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Tidak sama antara penghuni-penghuni neraka dan penghuni-penghuni surga. Penghuni surga adalah orang-orang yang sukses. Sukses menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita takwa kepadanya, semakin dekat di hari kemudian kepadanya. Bukannya bertambahnya harta selama ini kita anggap sukses, naik jabatan kita anggap sukses, ketika kita dipecat itu adalah sebuah kegagalan. Padahal kesuksesan sejati menurut Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita menyandang predikat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukannya kita dilarang untuk menjadi orang kaya, bukannya kita dilarang untuk naik jabatan, tetapi justru jabatan dan harta kita gunakan untuk meraih ketakwaan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan khutbah ini menjadikan pencerahan buat kita semua di tahun 2013. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim wa qul rabbi ighfir warham wa anta khairur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh menjadi orang yang kaya, tetapi kita semakin kaya semakin bertakwa kepada Allah. Kita boleh menjadi orang yang berilmu, semakin kita memiliki ilmu semakin kita dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh kita naik jabatan di tahun-tahun yang akan mendatang, tetapi ketika kita naik jabatan, kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran dan sejarah sudah menceritakan kepada kita Sa'labah yang miskin papa, yang tidak memiliki apa-apa, yang senantiasa berjamaah bersama Rasulullah SAW. Ketika diberikan harta berlimpah, kemudian dia mati sebagai orang yang kafir. Qarun adalah sosok seorang ulama yang bergelimang harta, yang diceritakan kisahnya di dalam Al-Quran. Bahkan kaumnya ketika melihat Qarun keluar dari rumahnya, mereka berkata, wa qala alladziina yuriduna al-hayata ad-dunya ya wailatana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hawlin 'azim. Mereka berharap bahwa apa yang sudah diberikan kepada Qarun diberikan juga kepada mereka. Tetapi ulama, para kiai, para sesepuh dahulu yang melihat, yang selalu berharap akan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka mengatakan sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran, wa qala alladziina utul 'ilma wailakum thawabullahi khairul liman amana wa 'amila shalihan. Pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu lebih baik, dan beriman kepadanya itu lebih baik ketimbang harta dunia. Sejarah sudah mencatat bahkan Qarun, rumahnya, pintu rumahnya itu terbuat dari kayu yang sangat besar, dan kuncinya hanya dapat dipikul oleh orang-orang yang kuat. Inna mafatihah la tanuu bil usbati ulil quwwah. Lalu apa yang terjadi?
fakhasafna bihi wa bidarihil ard fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Akhirnya Allah pedamkan Qarun beserta harta benda dan rumahnya ke dalam bumi. Tidak ada yang dapat menolongnya. Mudah-mudahan di hari-hari yang akan datang dan tahun-tahun yang mendatang kita semakin bertakwa dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Man izdada ilman wa lam yazdad huda lam yazdad minallahi illa bu'da. Barang siapa yang bertambah ilmu, bertambah harta, tetapi tidak bertambah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, justru harta, ilmu dan apa yang kita miliki menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa radhiyallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa 'alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma la tad'a lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la maridan illa shafaytahu wa la maytan illa rahimtahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaytaha wa yassartaha fayassir umurana umur ad-dunya wal akhirah washrah sudurana wakhtim bis-salihati a'malana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa yadhkurullaha akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.